Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi halakal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha antasuru ma qaddamat liqad. Amma ba'd. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rukuknya dan sujudnya mengucapkan, wahai Tuhan kami, segala puji untukmu ya Allah, dan ampunilah aku. Ini kalau kita melihat dari segi sholat kita harus bisa menjadikan suatu contoh. Keutamaan mengucapkan alhamdulillah rabbana lakal hamd, ya Allah Tuhan kami segala puji hanya untukmu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika iman mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar mereka yang memujinya, kamu harus mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd, ya Allah Tuhan kami segala puji hanya untukmu. Dan apabila seorang mengucapkan bersamaan dengan para malaikat mengucapkan, maka seluruh dosa masa lampaunya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga itu diriwayatkan dari Abu Salamah, Abu Hurairah pernah berkata, tiada keraguan bahwa sholat itu tidak berbeda dengan sholat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah membaca kunut, doa setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang terakhir sholat zuhur, isya dan subuh. Ia berdoa meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman dan dilaknat untuk orang-orang yang kafir. Mari kita lihat. Diriwayatkan juga dari Rifai bin Rafi al-Zuhri, pada suatu hari kami sedang mengerjakan sholat di belakang Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan yang kemuliaan setelah ruku, Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Seorang lelaki yang bermakmum di belakang Nabi SAW mengucapkan rabbana walakal hamda katsira tayyiban mubarak fi. Ya Tuhan kami segala puji dan syukur untukmu dan melimpahkan segala berkah dan kebaikan. Setelah menyelesaikan sholat, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi itu, laki-laki itu harus menjawab, aku ya Rasulullah. Aku melihat dari 30 malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama menuliskannya. Ini satu sholat yang kita harus benar-benar menanamkan nilai-nilai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita lihat. Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya yang mulia dari rukuk, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Setelah itu Nabi SAW berdoa beberapa orang dengan menyebut nama mereka. Wahai Allah
selamatkan Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hashim, Yasir bin Rabi'ah, dan orang-orang yang beriman yang lemah, mustada'afin, ya Allah keraskanlah terhadapku suku Mudhar, dan biarkanlah mereka lapar bertahun-tahun seperti tahun-tahun Yusuf ketika itu suku Mudhar di timur memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau kesulitan melihat matahari pada hari yang cerah? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, seperti itu apa kelak kau akan melihat Allah pada hari kiamat? Orang itu akan mengumpulkan dia, memerintahkan mereka untuk mengikuti apa mereka sembah di dunia, maka sebagian dari mereka akan mengikuti matahari, sebagian mengikuti bulan, dan sebagian mengikuti apa yang mereka dianggap sebagai Tuhan. Allah akan datang kepada mereka berkata, akulah Tuhan. Mereka berkata, kami tidak tetap tinggal di tempat ini sampai Tuhan akan menemui kami. Ketika Tuhan akan menemui kami, kami akan mengenalnya. Kemudian Allah akan datang menemui mereka lagi dan berkata, akulah Tuhan. Mereka akan berkata, kaulah Tuhan kami. Jembatan akan dibentangkan di atas neraka. Dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pertama di antara rasul-rasul Allah. Pada saat itu tidak seorang pun yang dapat berbicara kecuali para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mereka akan berkata, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Di dalam neraka terdapat pengait-pengait yang tajam seperti duri sadan. Apakah kalian pernah melihat dari duri sadan itu? Orangnya menjawab, ya Rasulullah, pengit-pengit inilah tajam seperti duri sadan. Tetapi kecuali Allah tidak akan mengetahui beberapa besar ukuran pengait-pengait yang akan menjerat orang-orang sesuai dengan perbuatannya. Ini kalau kita lihat, ya. Jadi kita harus tanamkan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kita harus itu gunakan yang sebenar-benarnya, karena kalau kita melaksanakan ibadah sholat, begitu kita takbir Allahu Akbar, enggak ada lagi, semata-mata kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, kita lihat, harus itu kita tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuatan dan motivasi yang lain tidak ada lain tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hal yastawiyul ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Apakah bisa disamakan orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dijawab, tentu tidak bisa disamakan. Kelebihan manusia dalam ubudiahnya, pada manusia terdapat beberapa faktor yang memalingkan dari melakukan ibadat. Faktor-faktor tersebut yaitu nafsu syahwatnya, kemarahannya, dan keperluan hidupnya yang menunjukkan seluruh waktunya. Sedang pada malaikat tidak ada faktor-faktor tersebut. Tentu saja ibadat kita dengan faktor-faktor penghalang tersebut yang memerlukan keikhlasan. Hal yang demikian memang sukar, maka itulah sebabnya menjadi
lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afadlu lahul amali ahmazuha." Amal yang paling utama ialah yang paling sukar dan berat. Coba itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa manusia itu disusun ciptaan antara malaikat dan binatang. Kalau mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu syahwat, itu kalau binatang diberikan nafsu tapi tidak juga diberikan akal. Disinilah kita melihat bahwa mari kita melakukan tugas-tugas kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meninggalkan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang muslim yang harus memberikan motivasi terhadap diri kita, karena ada nilai-nilai iman di dalam hati kita. Allah juga berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih bertakwa di antara kamu sekalian. Maka dari itu, marilah kita berusaha maksimal mungkin untuk mencapai takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam arti menjauhi segala larangannya. Demikianlah penyampaian saya pada sore hari ini. Insya Allah sebentar malam setelah habis maghrib kita melaksanakan melanjutkan lagi pengajian kita. Usikum wa nabitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.